Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti yang ada pada judul PPT dan juga video ini, nantinya di sini saya akan memberikan pengertian, pemahaman, dan juga pengenalan awal pada aplikasi ARGIS. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Izzuddin Ahyar. NIM saya 2019 1050 1061. Dan saya berasal dari program studi perencanaan wilayah dan kota Fakultas Teknik Universitas Jember. Kita langsung masuk saja dalam pembahasan dalam pengenalan ARGIS yang pertama. Jadi seperti ini logo atau lambang dari ARGIS, dan di sini ada tulisan Esri sebagai pihak pengembang dari ARGIS ini. Selanjutnya, apa itu ARGIS? Jadi ARGIS merupakan software atau perangkat lunak yang dalam pengoperasiannya ini dia datanya berbasis dari GIS. GIS memiliki singkatan Geographic Information System. Jadi GIS ini merupakan sistem informasi geografis yang dia menyimpan dan menampilkan informasi yang berkaitan dengan permukaan bumi atau peruangan. Jadi mudahnya GIS ini merupakan sistem informasi berbasis pemetaan. Kemudian ARGIS pertama kali itu diluncurkan pada tahun 1999 dan kedepannya terus mengalami perkembangan seperti penambahan fitur-fitur baru dan update-update aplikasi menuju ke versi yang paling baru, dan yang paling baru ini ada ARGIS versi yang ke-13. Kemudian ARGIS pada pengoperasian aplikasinya ini memiliki 3 fitur utama. Yang pertama adalah ArcView, ArcEditor, dan ArcInfo. Fitur ArcView ini merupakan fitur di mana dalam pengoperasian ARGIS ini kita mengelola data-data komprehensif yang ada. Kemudian ArcEditor ini merupakan fitur di mana kita dapat memungkinkan dia untuk mengedit atau mengolah data-data spasial yang ada. Itu kemudian ArcInfo. ArcInfo yaitu merupakan fitur di mana ya ini menyediakan fungsi-fungsi dalam pengoperasian GIS ini. Nah, jadi GIS ini dan ARGIS ini labanya digunakan pada banyak lembaga, baik itu lembaga pemerintahan ataupun non pemerintahan, yang biasanya untuk memetakan suatu wilayah dan juga biasanya untuk memetakan peta suatu bencana pada suatu wilayah. Nah, ARGIS desktop atau aplikasi ARGIS ini kemudian terbagi kepada beberapa aplikasi yang jadi satu. Jadi ketika pada awalnya kita mendownload dan menginstal ARGIS ini, kita setidaknya akan dapat 4 aplikasi utama ini. Yang pertama ada ArcCatalog, kemudian ada ArcDrop, ArcMap, dan ArcScene. Jadi yang pertama ArcCatalog ini merupakan aplikasi yang dia isinya lebih katalog atau data-data yang nanti berkaitan pada pengoperasian dan pengeditan data-data GIS seperti itu. Jadi aplikasi ArcCatalog ini dia memuat dan mengolah data-data spasial atau GIS. Kemudian ArcGlobe, seperti namanya globe atau bulat dunia. ArcGlobe ini nanti ketika kita buka isinya yaitu merupakan bulat dunia yang dia kemudian menghadirkan tampilan bumi dengan citra satelit. Nah, kemudian ada aplikasi ArcMap atau aplikasi yang paling sering digunakan dalam aplikasi ARGIS ini. Jadi aplikasi ArcMap ini memungkinkan kita untuk mengolah data
dan mengedit data-data untuk membuat suatu pemetaan dari data-data spasial yang kita dapatkan. Kemudian yang terakhir ada aplikasi ArcGIS yang dia ini hampir sama aslinya dengan aplikasi ArcMap, ya, tapi bedanya citra atau gambar bentuk pemetaan yang dihadirkan di ArcGIS ini lebih bersifat ke 3 dimensi. Jadi terdapat 3 koordinat sumbu, yaitu ada koordinat X, Y, dan Z pada aplikasi ArcGIS ini. Baik, di sini saya akan coba membuka dan memberikan tampilan awal seperti apa sih aplikasi ini. Yang pertama adalah katalog terlebih dahulu ya. Sebelumnya sudah saya bukakan terlebih dahulu di awal, karena biasanya untuk membukanya sendiri membutuhkan waktu yang sedikit lama seperti itu. Nah, seperti ini tampilan awalnya. Di sini ada file administrasi kecamatan pada kota Prabu Muli. Ada tiga ikon utama, yaitu konten seperti ini. Dia ini seperti menunjukkan sampul atau bingkai dari suatu file SHP yang kita dapatkan ini. Untuk preview, previewnya nanti seperti ini. Ini merupakan wilayah Kota Prabu Muli dengan bagian beberapa kecamatannya. Setelah konten, preview, kemudian ada description yang dia isinya merupakan deskripsi dari file SHP yang kita dapatkan. Nah, jadi katalog ini dia menyimpan data-data SHP atau disk yang nantinya berkaitan untuk digunakan untuk data awal menjalankan aplikasi-aplikasi di sini. Nah, ini description dari peta administrasi kecamatan ini tadi. Nah, seperti ini deskripsinya. Description ini memungkinkan bisa untuk kita print yang pertama, kita edit, ataupun nanti kita import. Kemudian pada file SHP ini ada tiga komponen utama yang bentuk pemetaan. Yang pertama seperti ini, seperti poligon yang ada titiknya di tengahnya ini merupakan peta yang menunjukkan suatu wilayah. Contohnya seperti ini. Kemudian kalau yang garis seperti ini biasanya merupakan jalan atau garis yang dia bentuknya entah sungai atau jalan raya atau batas provinsi seperti itu, dan yang terdapat ikon titik seperti ini biasanya merupakan titik atau suatu tanda yang menunjukkan suatu lokasi dari satu saat seperti ini. Nah, untuk mendapatkan file SHP seperti ini biasanya nanti digunakan pada aplikasi map. Ini filenya bisa kita dapatkan banyak di internet, cukup di internet mencari dengan kata kunci administrasi kabupaten apa dengan file S dengan menambahkan SHP nanti biasanya akan keluar. Nah, kemudian connect to folder merupakan, nah, jika misal kita setelah mendownload file baru dan ingin menambahkannya, kita bisa menambahkan lewat
fitur connect to folder. Jadi kalau di saya foldernya saya simpan di sini, dan untuk menambahkannya tab saya tinggal masukkan beberapa tas seperti ini. Maka file sudah masuk ke katalog dan siap untuk digunakan itu. Kemudian yang kedua ada aplikasi ArtBlock. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, jadi ArtBlock ini merupakan bulan dunia atau gambaran bumi yang dia isinya menyimpan citra satelit atau fotografi permukaan bumi yang ada pada seluruh wilayah dunia ini. Jadi seperti ini tampilan awalnya, seperti bola dunia. Ini ada Afrika, ada Timur Tengah, ada India, dan ada Indonesia. Aplikasi ArtBlock ini, nah ini kita zoom, misalkan untuk data kita dari Kalimantan, dan jika ingin berpindah kita ya tinggal scroll saja seperti ini. Kemudian yang ketiga ada aplikasi ArcMap atau aplikasi yang paling banyak dan paling umum digunakan pada aplikasi pemetaan atau pengolahan data spasial ya. Ini saya bukakan. Nah, jadi ini merupakan tampilan awal dari aplikasi ArcMap. Misal kita ingin memasukkan peta, kita bisa langsung menambahkan yang sudah ada pada yang sebelumnya sudah kita download dan tadi sudah dijelaskan pada blog. Sebentar ya. Nah, di sini saya sudah memiliki beberapa kumpulan SHP file. Di sini saya akan coba memasukkan SHP file dari Kota Palembang seperti itu. Di sini saya akan memberikan kenalan awal bagaimana cara input peta ke dalam ArcMap. Saya akan masukkan administrasi kabupaten. Nanti akan jadinya seperti ini. Selain itu kita juga bisa memasukkan beberapa file yang mungkin masih satu wilayah dan satu folder SHP seperti administrasi kecamatan. Jadi sini nanti akan ada beberapa pembagian kecamatan. Kemudian saya menambahkan misal airport. Nah, jadi akan menunjukkan titik yang merupakan satu lokasi airport. Atau juga garis yang merupakan sungai ini. Nah, ini kita bisa lihat ini gambaran dari Kota Palembang lengkap dengan Sungai Musi yang membelah kota di tengah-tengah. Dan itu kita tidak hanya bisa memasukkan pada satu file, tapi juga bisa memasukkan file lainnya. Misal saya ingin memasukkan file SHP dari Kabupaten Muara ini. Jadi kita bisa masukkan dua file karena dua wilayah ini lokasinya berdekatan, jadi langsung masuk. Jadi masuknya langsung bersebelahan sesuai dengan informasi geografis atau seperti kenyataannya pada yang dimana dua wilayah ini memang sebelahan gitu. Nah, kita juga bisa misal ingin merubah warna ini, kita bisa merubah lewat sini. Misal saya ingin merubah menjadi green, tinggal kita klik OK.
kembali lagi di Kota Palembang. Ini ada info yang jika saya klik maka akan menampilkan data-data yang berkaitan dengan kecamatan. Misal ini merupakan kecamatan Parami, ini merupakan kecamatan Belasu, dan ini merupakan kecamatan Belitung. Nah, seperti itu kurang lebih. Iya, lupa saya. Dan terakhir kita juga bisa melihat tabel atau atribut tabel yang nanti isinya dia merupakan kumpulan kecamatan yang ada pada Kota Palembang ini misalnya. Nah, gitu. Baik, kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan tentang aplikasi Askin. Mungkin saya bukakan saja. Tampilan awalnya sama seperti aplikasi Map, tapi bedanya dia data yang dihadirkan merupakan data yang berbentuk 3 dimensi. Nah, untuk menambah datanya sama, terdapat ikon plus atau mungkin nanti atau selain lewat sini bisa lewat file dan mencari ikon add data. Bedanya bila kita menggunakan Askin, data yang kita gunakan lebih pada menggunakan data dari Petatum atau database. Nah, ini misalnya ini ada data info dan nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, karena dia berbentuk 3D, maka ketika kita cursor maka akan itu seperti ini. Kita kalau ini warnanya hitam putih, maka kita bisa mengubah warnanya. Misal saya ingin merubah warna ke warna merah ini, maka warnanya akan berubah. Oke, coba masukkan satu file lagi. Nah, jadi seperti ini karena dua lokasi ini sebelahan, jadi seperti yang diketahui sesuai dengan informasi atau data yang real yang didapatkan sebenarnya, maka data dominasi ini akan sebelahan karena saya tadi mendapatkan secara bersebelahan. Nah, mungkin untuk kemudian bagaimana cara mengaplikasikan ArcGIS, kemudian memberikan bagaimana cara menjalankan ArcMap, menjalankan aplikasinya dan membuat data dari aplikasi tersebut mungkin akan saya jelaskan pada video pembahasan selanjutnya. Nah, jadi itu tadi beberapa pengalaman dari aplikasi-aplikasi ArcGIS. Kita lanjut pada slide berikutnya. Dalam GIS itu pada umumnya ada dua data dalam pemetaan dalam GIS ini. Yang pertama adalah peta atau data raster dan yang kedua adalah data vektor. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang data raster. Jadi data raster merupakan data spasial atau data geografis yang dia ini diambil dari citra satelit atau fotografi permukaan bumi. Jadi data raster ini
mengambil langsung fotografi permukaan bumi atau fotografi ruangan yang dia nanti akan langsung diolah dan diubah menjadi satu data yang digunakan untuk pemetaan. Kemudian data raster ini terdiri dari piksel atau kumpulan sel-sel kotak yang dia nanti mengisi dan melengkapi setiap bagiannya. Kemudian data raster ini memiliki struktur yang sederhana sehingga lebih mudah diolah datanya. Seperti yang kita ketahui, data raster ini kan cara pengambilannya, cara mendapatkan datanya hanya dari fotografi permukaan bumi. Begitu. Tapi kelemahan pada data raster ini ada pada resolusi. Jadi data raster ini terbatas pada resolusi tertentu. Kumpulan piksel atau kumpulan sel-sel kotak ini memiliki resolusi terbatas yang semisal jika pada citra satelit atau pada peta raster ini jika kita zoom maka akan mentok atau terbatas sesuai dengan resolusi yang digunakan pada data raster ini. Nah, ini merupakan contoh dari peta raster. Jadi peta raster yang dijelaskan merupakan citra satelit. Jadi yang merupakan fotografi permukaan bumi sehingga ya bentuknya seperti ini, real fotografi permukaan bumi dari atas. Di sini kita melihat ada lapangan warna kuning, atap rumah berwarna merah, danau berwarna hijau kebiruan dan jalan raya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah data vektor. Data vektor pada GIS ini umumnya berbentuk titik, garis, dan poligon. Informasi pada data vektor disajikan dalam bentuk identifikasi warna. Jadi berbeda dengan data raster yang dia sistemnya langsung mengambil dari fotografi permukaan bumi. Data vektor ini lebih nanti pada pengidentifikasian label dan biasanya diwujudkan dalam bentuk warna. Kemudian data vektor menggunakan sistem koordinat dalam pengolahan dan penyajian datanya. Jadi berbeda dengan data raster yang dia menggunakan piksel bagi setiap bagiannya. Data vektor ini lebih menggunakan koordinat. Nah, jadi misal akan data vektor ini berbentuk titik, garis, dan poligon. Jadi koordinat titik ini umumnya digunakan untuk menandakan suatu lokasi atau suatu wilayah daerah. Dan itu dia menggunakan satu sistem koordinat untuk menjelaskannya. Kemudian garis seperti sungai, jalan, atau garis batas wilayah. Jadi koordinat yang dipakai adalah kumpulan koordinat yang dia kemudian berbaris dan membentuk menjadi satu jalan atau satu sungai atau satu batas wilayah seperti itu. Kemudian poligon ini biasanya merupakan satu wilayah dan yang bisa kita lihat seperti peta dataran tinggi dengan dataran rendah. Biasanya peta dataran tinggi dan peta dataran rendah akan memiliki warna yang berbeda. Nah, dia ini juga menggunakan sistem koordinat yang dimana koordinatnya berkumpul dan menjadi pada satu wilayah. Kemudian data vektor ini menggunakan konsep nilai matriks di mana setiap warna menunjukkan nilai tertentu yang kemudian diidentifikasi sebagai suatu objek. Jadi konsepnya seperti nilai matriks di mana dia terdapat kumpulan beberapa angka yang memiliki satu nilai tertentu dan warna-warna ini akan diidentifikasi menjadi suatu label atau suatu objek yang misalnya diwujudkan dalam bentuk warna. Kemudian representasi grafis data spasialnya sangat mirip dengan peta garis buatan tangan manusia. Jadi grafis data spasial dari peta vektor karena dia lebih pada identifikasi label. Jadi bentuknya akan berbeda, tidak sama seperti peta
raster yang dia merupakan tangkapan langsung dari permukaan bumi. Kemudian data vektor ini memiliki resolusi spasial yang tinggi, kemudian memiliki batas yang tegas dan jelas. Ini merupakan kelebihan dari data vektor. Namun kekurangannya memiliki struktur data yang kompleks sehingga dalam pengolahan datanya tidak sesederhana data raster. Ini merupakan kekurangan dari yang ada pada data raster. Karena karena data raster ini kan dia datanya kompleks, tidak seperti dia cara kerjanya merupakan identifikasi label dari suatu data spasial. Berbeda dengan data raster yang dia dalam identifikasi datanya langsung menggunakan fotografi permukaan bumi. Jadi data raster ini memiliki data yang lebih kompleks. Nah, ini konsep matrik pada nilai warna yang mengidentifikasikan data. Kita ambil contoh di sini ada dua warna, yaitu warna putih dan warna hitam. Dan kita melihat pada decimal kode di mana hitam dengan warna dengan angka 000 seperti nilai matrik, dan angka putih 255, 255 dan 255. Jadi di sini nilainya dibatasi pada angka 0 dan 255, dan untuk mengidentifikasi suatu label atau suatu objek gunakan warna ini. Jadi jika misal informasi yang didapatkan dan mendapatkan nilai atau nomor seperti ini, maka kemudian yang tampil adalah warna putih seperti itu. Nah, ini adalah contoh peta raster yang dia bentuknya lebih pada pewarnaan seperti itu. Ini kita lihat ada sungai, ada jalan, dan ada beberapa wilayah yang dia di beda warnanya. Nah, baik. Mungkin itu dulu, sekian. Terima kasih dari penjelasan saya yang panjang lebar ini. Terima kasih sudah mau menonton video ini dari awal sampai akhir, dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, dan harapannya bisa diperbaiki lagi. Itu sekian, dan terima kasih sebanyak-banyaknya yang sudah mau menonton video ini.